Oke, kita lanjut lagi ke lokomotif F1015. Ya, Mas Alvin, ini sejarahnya untuk lokomotif F10 ini gimana ya? Oke, F10 ini lumayan membuat waktu itu nama Jawa mendunia ya, karena disebutnya waktu itu Javanik. Jadi membuat nama Jawa mendunia selain karena rempah-rempah dan kopinya. Dan jadi kenapa loko ini dipesan waktu itu sama SF? Karena awalnya itu kita untuk loko pegunungan kan setelah loko-loko Schnitzer ini 1C, C11, C12 akhirnya pakai lok BB ya, B10. Cuman waktu itu karena Malay Rimrod ini loko Malay dan dia itu pakai penghubung antar silinder ya, ada penghubungnya fleksibel itu sering bocor itu sering bocor sampai SS tuh kayak ngeluh, aduh gimana. Pernah dengar sih Mas itu ada kasus seperti itu. Iya. Nah, gimana caranya punya loko? Akhirnya waktu itu SS butuh lok CC. Karena butuh lok CC cuman tanpa penghubung pipa fleksibel. Akhirnya dari desain yang dipertimbangin oleh Stadsproecken sama waktu itu tender dimenangkan oleh Hanomag, akhirnya jadilah lok 212-2 ini, satu F1 ini atau F10. Akhirnya menggunakan roda 12-2. Satu aksel yang idle ya. Idle. Terus ada 6 roda penggerak. Dan ada satu roda idle di belakang. Nah, ini dipesan waktu itu sekitar kalau nggak salah berapa ya? Kalau nggak salah itu 18 unit dari Hanomag, 10 unit Wexpur. Gede juga. Banyak juga ya? Hanomag itu ordernya lebih besar daripada Wexpur waktu itu, sekitar 28 lokomotif. Nah, untuk ini waktu itu dipesan untuk di Jawa Barat untuk jalur Bandung Priangan itu. Nah, cuman akhirnya pas nyampe di sini itu kan butuh untuk lokomotif biar bisa berkelok di minimum radius 150 meter. Cuman pada akhirnya ada permasalahan di roda depannya ini roda yang idle atau roda idle? Aku lupa idle apa depan ini gitu. Jadi ketika 150 itu kayak masih terlalu sempit gitu kali ya, atau cepet aus. Sampai akhirnya lok ini dinasnya nggak lama di lintas Priangan, sampai akhirnya dipindahin ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di Jawa Tengah itu ada jalur pegunungan Purwokerto-Kroya. Jawa Timur itu ada jalur kantong. Jalur kantong maksudnya? Kantong Blitar Malang. Oke. Iya. Sampai akhirnya mereka didinaskan di sana sampai akhir hayatnya waktu itu. Berarti ini juga pernah di Surabaya juga lok ini? Surabaya nggak pernah ya? Lebih ke jalur pegunungan. Pegunungan ya? Karena beberapa dokumentasi setelah kemerdekaan pun di daerah seringnya Jawa Timuran. Iya. Bahkan beberapa masinis lok-lok di Malang itu masih diinfokan banyak yang mengendarai lok-lok ini. Terus ini juga pernah di Sumatera nggak, Mas? Nah, selain untuk di Jawa, lokomotif ini juga dipakai di Sumatera, Cuman bukan di Sumatera Selatan, tapi di Sumatera Barat. Batubara. Di jalur adesinya, yaitu kalau nggak salah ya teman-teman itu mungkin boleh bantu koreksi, Batu Tabal Sawalunto. Jadi salah satunya ada lok ini, F1015 ada satu dari beberapa lokomotif F10 yang diboyong ke Sumatera. Kalau nggak salah sebelumnya di Jawa, mungkin teman-teman bisa bantu koreksi di komentar. Jadi diboyong ke Sumatera untuk angkutan batubaranya waktu itu, selagi menemani lok C33 dan C30 untuk lok adesinya batubaranya. Ini memang sorry Mas, ini tangki air ini apa? Tangki airnya itu apa? Tender gendongnya ini memang segini ya? Nah iya, kalau nggak salah ini sama bawahnya sih, cuman kecil loh. Iya. Jadi ini tender airnya cukup kecil ya? Iya, kecil lumayan. Terus sorry Mas, mau tanya, kan tadi kita udah bahas beberapa lokomotif punya DSM ya yang Sumatera ya. Apakah ini tuh yang tambahan ini loh Mas, apakah desain asli atau SS itu yang di Sumatera meniru DSM? Kayaknya desain asli dong. Desain asli ya? Jadi desain asli dari Hanomag, mungkin biar nggak pakai tender lagi kan. Soalnya untuk 6 roda penggerak gini di dunia itu sangat langka. Selain ada di Indonesia, itu kalau nggak salah ada di Swiss, Prancis, sama Jerman kalau nggak salah. Ada 4 negara. Untuk di bawah sini ada tulisan
berat siapnya sendiri 78.700 kg atau sebesar 78,7 ton. Berat kosongnya ada di 61.800 kg. Mulai dinasnya itu sekitar 1912 sampai 1920, sampai ini RHPD itu maksudnya direhab di Balai Yasa Padang. Ini salah satu bukti kalau lokomotif pernah di Padang di 31 Januari 1986. Nah, ini lokomotif lumayan umurnya panjang ya. Iya, iya. Jadi ya sampai 60 tahunan pun masih dinas, karena fun fact-nya adalah, fakta menariknya, sekitar tahun 1950-an ini juga terjadi pergantian boiler waktu itu. Peremajaan. Itu ada korannya kalau nggak salah dipesan dari Eropa, saya nggak tahu. Dari Eropa, hingga akhirnya lok ini masih berada bisa dinas sampai tahun 1980-an. Dan 1986 ini, mungkin ada teman-teman bertanya, kenapa sampai 1986? Padahal kan lok uap itu, kalau dari beberapa yang info 70-an ya. 70-an, 80 awal udah pernah mati kan, diganti lokomotif uap. Nah, fun fact-nya juga waktu itu, ini satu lokomotif yang diboyong ke Kanada waktu itu. Untuk? Waktu itu jadi ada pameran di zaman Orde Baru itu di Kanada, ada Expo 86, Expo 86 di Vancouver. Aku lupa itu pameran apa. Jadi lok ini diberitakan itu diboyong ke sana untuk pameran. Mungkin di sana itu dihidupkan secara statis atau bagaimana sampai direhab itu, sampai akhirnya dibawa ke sini lagi dan alhamdulillah terpreservasi di taman mini. Yang lainnya udah nggak terselamatkan ya? Iya, F10-nya. Karena tahun-tahun segitu waktu itu kalau di fotonya sih di Sumatera Barat F10-nya udah pada mengenaskan. Dan salah Sorry, satu ini juga digunakan di jalur bergerigi nggak, Mas? ini enggak. Dan tapi Enggak ya? paling cuman buat lewatnya aja sih lok ADC, mungkin pas langsiran nih. Karena kalau kita lihat salah satu bukti di picture-nya ini dibuat agak cowok ya, teman-teman, supaya dia bisa lewat jalur bergerigi tanpa Berarti pernah melewati jalur bergerigi. Mungkin hanya untuk ketika ditarik S10 mungkin, atau karena ini agak cowok nih di sini supaya bisa lewat loko Padang. Unik juga ya, Mas, ini 6 roda penggerak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 roda penggerak. Di Ambarawa kan juga ada toh? Di Ambarawa juga ada. Ada satu, cuma ininya atapnya itu keropos. Wah iya, agak. Kalau ini masih relatif utuh ya. Tadi kalau nggak salah udah super hiper juga deh. Oh iya, 6 roda penggerak soalnya. Kalau nggak pakai super hiper nggak kuat ini. Nggak kuat. Itu udah 10 tahun. Oh iya. Ini nggak bisa dibuka ya. Ini yang membuat nama Jawa dikenal ya, Mas ya? Iya, Javanik. Javanik. Dikenal, bahkan kalau sampai sekarang pun beberapa, kalau teman-teman ikutin komunitas kereta model khususnya di beberapa belahan dunia, itu kalau aku cari sih masih ada yang memproduksi salah satu part-part dikasih nama kayak Javanik lokomotif. Jadi lumayan membuat Jawa mendunia ya. Dari ini ya, dari sisi kereta api ya. Sisi kereta api. Dan ini juga pakai pelumas yang udah model seperti ini. Ini ada apa namanya untuk lampu itu? Turbo generator. Entah pernah mungkin ada. Cuman nggak ada karena ini. Waktu itu kan juga bisa untuk didinasin di Endaksya kan. Ini untuk di jalur Purwokerto Kroya itu. Oh, berarti selain CC 50 ini juga ya? Iya. F10 15 Endax Express.
Terus ada tambah lagi Mas Alvin? Untuk F10 ini kurang lebih kayak gitu sih Om, untuk dinakan ini. Dan Cukup bangga ya pernah memiliki lokomotif dengan logo sebesar F10. ini, walaupun di Kondisinya. awal dinasnya seperti itu, cuman lumayan cukup gagah untuk lokomotif sebesar ini, sehingga akhirnya bisa, ya alhamdulillah ada 2 unit yang masih selamat Di TM Taman Mini sama di Ambarawa.